Selamat sore, saya Valentina Yolanda Depasari dengan NIM 2351 2020711108 membuat video ini untuk laporan akhir magang di PT Jatim Times Network. Baik, untuk daftar isinya sendiri, yang pertama adalah latar belakang PT Jatim Times Network, lalu yang kedua itu ada struktur organisasi, yang ketiga nanti ada deskripsi pekerjaan, lalu ada kerangka teori, lalu ada korelasi teori yang saya pilih dengan hasil luaran magang, dan kesimpulan serta daftar pustaka. Baik, untuk yang pertama, apa itu PT Jatim Times Network? Baiklah, PT Jatim Times Network itu sebenarnya adalah salah satu perusahaan yang ada di Malang yang berkecimpung di dunia media berita, khususnya di dunia media berita digital, yang mereka memberikan informasi-informasi terkini tentang olahraga, tentang politik, bahkan tentang kehidupan selebriti, yang paling terbaru di Malang dan juga sekitarnya. Mereka juga memberikan dan menerjunkan beberapa jurnalis mereka di beberapa titik di Jawa Timur seperti di Bondowoso, di Surabaya, Madiun, dan juga daerah-daerah lainnya. Baik, kita lanjut ke struktur organisasinya. Sebenarnya di atas kami sebagai staf magang sendiri itu ada supervisor dari media marketing yaitu Pak Arif Reski. Cuman untuk ke atas-atasnya, saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Yang pertama ada komisaris utamanya yaitu Pak Lazuardi, lalu di bawahnya ada komisaris umum yaitu Pak Ardian, dan di bawahnya lagi kemudian ada Pak Herianto sebagai direktur utama. Nah, di bawah direktur utama ini ada Pak Yaya yang kemudian selalu berkoordinasi dengan kami sebagai seorang manajer HRD. Di bawah Pak Yaya ini nanti akan ada supervisor kami yaitu Pak Arif, dan di bawah Pak Arif itu ada saya, ada Tasbita dan juga ada Syifa sebagai rekan kerja saya yang memang satu divisi dengan saya di divisi marketing. Baik, yang selanjutnya adalah deskripsi pekerjaan. Bisa dilihat di sini yang pertama ada content creator division dan yang kedua itu ada marketing division. Di sini saya memang kemudian menyebutkan dua divisi yang berbeda karena di 2 bulan pertama saya ditempatkan di divisi content creator dan di dua bulan terakhir saya ditempatkan di divisi marketing. Di 2 bulan pertama saya belajar banyak di content creator. Saya belajar bagaimana cara mengatur kamera, lighting, dan juga menghasilkan konten-konten yang baik yang memang menarik banyak audiens. Yang kemudian saya juga berkesempatan untuk menjadi salah satu talent di video company profile-nya RSSA atau Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Lalu kemudian untuk di divisi marketing sendiri tidak terlalu banyak yang dikerjakan dan tidak sesibuk di content creator. Di marketing sendiri saya hanya bertugas untuk mengatasi dan menanggung-jawabi seputar media partner dan kehumasan dari acara-acara yang dilakukan dari Jatim Times Network bersama dengan event-event yang dilaksanakan di kampus bersama rekan-rekan mahasiswa, seperti itu. Baik, kita lanjut ke kerangka teori yang saya gunakan. Saya sendiri menggunakan teori dari salah satu mata kuliah marketing communication yaitu integrated marketing communication atau integration. Nah, di integrated ini sendiri adalah gabungan dari beberapa elemen, tepatnya di sini ada 3 yaitu sales promotion, advertising, dan public relations. Ini sangat berkaitan erat. Ya, ini sangat berkaitan erat dengan buklet media marketing yang saya buat. Yang pertama karena buklet ini menjadi penghubung ya untuk melaksanakan media partner. Jadi bukan cuma sebagai panduan, tapi juga kemudian memberikan pemahaman bahwa media partner itu dilaksanakan dengan komunikasi yang baik, dengan sales promotion, dengan mengetahui affected behavior dari si konsumennya seperti apa dan seberapa bagus advertising yang kita tawarkan kepada konsumen. Lalu yang kedua, integrated atau integration itu sebenarnya kan adalah proses penggabungan dari beberapa hal yang berbeda. Sebenarnya dari marketing ini sendiri juga saya menggabungkan dari media advertising yang mana kadang kami melakukan konten-konten tertentu yang digunakan untuk menjual atau mengiklankan sesuatu di divisi marketing.
Buklet ini berisi panduan sekaligus dokumentasi kegiatan yang dilakukan untuk menjadi insight baru dan pemahaman tentang EMC atau Integrated Marketing Communication. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, dalam konteks saya sebagai staf magang di divisi marketing di Jatim Times Network, kemudian saya mendapat insight ya bahwa mata kuliah marketing communication ini tidak hanya saya pelajari secara teoritis, tapi kemudian dapat saya implementasikan kemudian hari di kegiatan magang ini. Buklet yang saya gunakan juga menjadi pertanda bahwa di zaman yang semakin maju ini, kegiatan media partner, kegiatan perhumasan, kegiatan marketing itu tidak hanya dilakukan secara tradisional, yang mungkin penjualan secara door to door, mouth to mouth, or reach out gitu tuh nggak selalu dilakukan secara offline, tapi juga bisa dilakukan secara online. Kita juga harus bisa menjadi pribadi yang easy to adapt, ya, beradaptasi dengan maunya pelanggan atau customer, sehingga kita sendiri sebagai suatu perusahaan dapat bertahan di banyaknya media-media berita lain yang juga berbondong-bondong untuk mendapatkan perhatian dan mendapat banyak pembaca ya, kalau kita bilang dalam konteks jurnalistik, dapat mendapatkan banyak pembaca dari semua kalangan. Jadi gimana caranya kita bisa survive tidak hanya di kalangan untuk senior ke atas, tapi juga di kalangan-kalangan Gen Z, seperti itu. Baik, dalam pelaksanaan kegiatan magang ini dan pembuatan buklet marketing, saya mengutip beberapa pemahaman dan juga ilmu dari daftar pustaka, yakni buku komunikasi pemasaran terpadu, pendekatan tradisional hingga era media baru Universitas Brawijaya Press, yang memang diterbitkan dari Ibu Dastriti, Ibu Diah, Ibu Azizun, dan teman-teman. Baiklah, tiba saatnya di penghujung video, dan sekian dari presentasi proposal magang saya. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Terima kasih dan selamat sore.